Insyaallah barakallahu fikum. Iya, adik kita tadi itu mirip ini Habib Bahar Smith. Halo Bang Juma, apa kabar? Baik. Segar-segar. Berani doa? Ya, berani debat dua arah, Bang? Berani, masa tidak? Tapi yang saya lawan siapa? Yang saya hadapi siapa? Apa temanya kalau berani? Itu sudah ada tema tuh. Buka kamera dulu dong. Siapakah yang disalib? Nyalakan kamera. Ntar dulu, pasang baju dulu. Jam segini nggak pakai baju. Iya, adik kita tadi itu mirip Habib Bahar ya kan ya, Bahar Smith mirip angkatnya. Halo saudara Sairandika. Ya Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Dari mana? Kita dari Sumatera Ntar dulu Bang Bang Juma. ya. Nah, udah. Menye-menye sih Di Sumatera. Di Sumatera mana? Boleh bertanya Bang Juma? Boleh. Ini bahasa apa tadi? Iya bahasa tadi. Gini Bang Juma, Siap. ada kawan juga bertanya, katanya ada di Islam itu ayat yang dikurangkan. Bagus itu. Coba tunjukkan Al-Qur'an yang lengkap yang dikurangkan itu. Karena kalau kita pakai ada ini Quran kita nih yang kita pakai. Dia yang dikatakan kurang itu di mana? Surah apa? Itu. Enggak apa-apa nih. Itu loh. Surah apa yang kurang? Ini Bang. Surah apa? Surah apa? Surah gereja. Surah gereja. Surah gereja ayat Paulus. Itu berita yang itu isu yang disebarkan orang-orang yang putus asa yang tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan ada yang kurang, ya tunjukkan mana yang kurang itu yang mana. Gitu. Enggak kayak gimana? Ikro gitu. Kalau Bang, kita bahas Nabi yang mati diracun, berani nggak Bang? Bang Juma. Yohanes 19 nomor 30 yang mati diracun di atas salib itu siapa? Sorry teman-teman, ada Yohanes yang hapus dari bawah. Baca Alkitab dulu Bang. Ya. 19 Oke. 30. Yohanes berapa tadi? Ntar dulu Bang ya, pelan-pelan kita. Gimana kamu membahas nabimu sementara dia Yohanes 19. Yohanes 19 nomor 30. Iya, kita bahas siapa nabi yang diracun. Yohanes 19 ayat 30. Ya kan? Iya. Mana 30, 23, 28. Oh 30. Sesudah itu meminum anggur asam, lalu berkata ia sudah selesai, lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu dalam keadaan di ayat itu siapa itu? Ini Bang. Itu siapa yang mati diracun itu? Siapa? Ini bukan diracun, ini minum anggur asam yang diberi itu. Asam ada racunnya itu. Kenapa dia mati? Ayo, kenapa dia mati? Nah, apa dia mati? Dia minum kan? Dia minum, langsung mati. Keracunan dia. Keracunan, mati dia. Kamu sendiri yang baca dalilnya. Dalam keadaan mati keracunan, bukan mati disalib. Dia mati kan? Mati enggak? Mati atau tidak? Disalib atau enggak? Aku tanya dulu. Mati atau tidak? Aku tanya dulu. Mati setelah dia minum anggur asam atau tidak? Mati enggak? Mana ada di situ di keracunan? Enggak, itu dia minum. Habis dia minum mati. Matinya di situ. Ayo. Kita mati di situ. Mati. Coba kau baca ulang lagi.
Mana ada? Coba kau mati. Tar kita baca Iya. dulu, kita baca ya. Iya, baca. Kita ulang baca dulu. Baca. Coba simak katanya Iya, ya. iya, iya. Nah, Ini kena petir. coba gigi simak kena. dulu. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Anggur asam, berkatalah, maka copotlah iya. giginya. Nyawanya. Nyawanya pergi. Baca terjemahan lama apa di situ terjemahan lama? Ketika Yesus setelah mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dari mana? Ketika dari mana? Coba kau baca terjemahan lama. Yesus Terjemahan dalam lamanya keadaan kau mati, baca. Waktu di mana dia? Nah, Dia di atas salib. Terjemahan Dia baru belum ini. di Nah. salib. Nah, makanya. ini sesudah disalib apa pas disalib? Dia yang kayak gini. Aku tanya dulu. Pada saat dia di atas salib itu dia minta minum. Ingat ya, dia minta minum. Dan itu tidak mungkin salibnya dikasih begini. Berarti dia belum terangkat ke atas salib. Ya. Belum, dia mati dulu baru dinaikkan di atas pohon digantung. Disalib. Nubuatan Nabi. Disalib. Disalib. Ya, nubuatan Nabi diracun itu ada di dalam Yeremia 23 nomor 14-15. Nabi yang berasal dari Yerusalem. Itulah nabi yang mati diracun. Nggak ada dari Yeremia. Yeremia 23 nomor 14 nomor 15. Ya. Yeremia 23 nomor 4. Yeremia, nomor 14. kita. Iya. Asik. Yeremia nomor 13 kamu baca. Yeremia 23 baca dari nomor 13 sampai 14. Iya. Setelah dia minum anggur asam, maka copotlah giginya. Maka copotlah nyawanya. Copot mati, mampus. Menderita kau, Dek. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat? Ayo. Alah, gak ada. Dari Yeremia 23 aku baca. Menang kau, Bang, Yeremia 23. Dari ayat berapa? 13. Kau baca satu perikop juga boleh. Ayat Nomor 13 kau baca sampai Yeremia selanjutnya. 13 Baca. ya. Di kalangan 23. Ya, Yeremia 23. Itu udah benar itu. Ya, Heeh. di Iya. kalangan para membuat bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Nah, siapa yang menyesatkan umat Israel? Siapa? Nabi dari mana? Ayat 14-nya. Nabi dari, baca nomor Tetapi 13 di ya. kalangan Nomor para 13-nya nabi. dulu. Iya. Nabi dari Nah, di kalangan para nabi Samaria. Di kalangan para nabi nomor 14-nya. Samaria, aku melihat yang kurang pantas mereka bernabuat demi Baal dan menyesatkan terus? umatku Israel. Tetapi ayat 14-nya, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati Nabi dari orang-orang mana? jahat dan berbuat. Nabi dari mana? Nabi dari Nabi dari Yerusalem. Ntar dulu kita baca dulu sampai baca nomor habis. 15-nya. Nabi dari Yerusalem. Nabi dari Yerusalem. Baca nomor Ntar dulu. 15-nya. Mana tadi Nabi? Dari aku melihat ada yang mengerikan, mereka berzinah tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang baca berbuat jahat nomor 15-nya. sehingga tidak ada seorang pun yang berkejahatan seperti Sodom bagiku dan penduduk. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan makan ipuh dan minum racun. Nah, yang kena ipuh Iya. Siapa yang dikasih minum racun? yang kena ipuh sebab daripada daripada nabi Yerusalem telah meluas ke pasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernabuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkap penglihatan sendiri, bukan dari Nabi dari Yerusalem dikasih minum racun, mati.
Yohanes 19 nomor 30, ada seorang nabi yang minum racun mampus. Sedangkan Yesus, kau baca. Yesus yang asli kau baca di Matius 26 nomor 29. Ayo kita baca sama-sama. Ayo. La ilaha illallah. Matius berapa? Matius berapa? Kita ikutin dulu. Kita mainin dulu dia. Iya, 26 nomor 29. Matius berapa? 26 29. Matius 26 nomor 29. 26 29. Oke. Baca. Tenang, kita santai, kita sama ini Gurunda Juma ini santai slow kita. Follow aku Bang. Nanti kau Sudah. biar kita Udah. bahas Alkitab. Panrase anak ompongnya. Jangan kawan lu. Ini penonton 29 ya. Apa bunyinya 29 ini? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Lah cammo. Dulu. Akan tetapi aku Apa berkata bunyinya? kepadamu. Ya ini ku baca. Ah, Akan tetapi Akan aku tetapi- berkata kepadamu, mulai dari sekarang Mulai aku sekarang, tidak akan minum aku lagi tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku sampai menemuinya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam di surga. kerajaanku. Jadi yang minum anggur tadi siapa? Ini kan bercerita tentang perjamuan malam. Sekarang aku dengan tidak akan duit minum. itu. Kata Yesus, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di Itu surga. kan bunyinya Nah, yang tentang minum tadi perjamuan anggur siapa? Yang malam itu. Yang minum anggur tadi siapa? Yang minum anggur tadi siapa? Enggak ada, enggak nyambung itu. Kok nggak nyambung? Guru Yang Bunda. asli Ini mengatakan, Bunda, kalian kalah. aku Ya. tidak Kalah Bunda akan itu. minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Bapa alias surga. Itu sumpah Yesus itu. Kalau begitu, siapa yang minum anggur tadi sebelum dia disalib? Iya. Cammo. Itu kan temanya tentang Apa? perjamuan. Iya tahu. Pada Perjamuan saat waktu di- dia perjamuan, pada saat dia sama perjamuan dia murid-muridnya mengatakan, itu kan ada. aku Tak, inilah tidak minum akan, anggurku dan aku rotiku itu, tidak itu. akan, Dia berbunyi aku seperti tidak akan itu. minum anggur lagi. Gitu. Yesus mengatakan, Kadang-kadang aku Gurunda, tidak kalian- akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga, kata Yesus. Matius 26 nomor 29. Berarti Oke. yang minum anggur sebelum dia disalib itu siapa? Yesus palsu. Itu kan tentang perjamuan itu. Ini kan sebelum dia disalib. Ini Apa kan sebelum dia disalib. hubungannya? Mau perjamuan ke? Ini kan Mau sebelum dia apa disalib ke? kan ada perjamuan malam itu. Iya, dia sudah sesuai bersumpah tema, tidak akan jamu minum apa, anggur. Kek? Minum anggur. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia mati? Siapa? Sebelum dia mati. Ini kan dia itu bercerita Bang, sama murid. Masalah generasi. Kamu pikirlah pakai otak, jangan pakai gigi. Kau pikir pakai otak. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak Ya. akan minum anggur asam lagi kecuali Iya nanti di kan? surga. Berarti yang minum anggur ketika dia mengatakan haus. Jangan gitu lah kau, haus. Kipli. Haus. Dikasih apa ketika dia bilang haus? Dikasih apa? Air sam-sam atau anggur asam? Hei, Dikasih apa? Anggur asam. Berarti dia bukan Yesus. ya aku ikutin. Nah, sekarang yang aku balik tanya, Yesus itu mati waktu disalib? Dia mati. Iya, oke lah. Dia mati Oke karena lah, kita minum ikutin racun, ya. bukan Logika. karena Oke, disalib. ikutin. Dia Dia mati karena diracun, karena berarti minum gitu. anggur. Berarti gini ya logikanya, Bang. Oke. Eh, Oke. Kita ikutin ya. Waktu dia Makanya mati, dia baru Al-Quran disalib, gitu mengatakan apa? logikanya. Wa Logika ma Bang. qatalu. Udah jangan lari-lari. Wa ma dulu. salabu. Oke, jelasin pertanyaan. Mati dulu baru disalib. Itu Nah, Al-Quran yang lari katakan. kan. Bang, Kenapa? Karena sebenarnya oknum Iya. yang kalian sembah itu dia mati duluan baru disalibkan. Itu yang betul. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin Berarti Yesus- syubbiha lahum. Jadi yang mati di atas itu, di atas salib yang digantung Mati. itu, mati duluan Berarti Yesus setelah mati. minum racun. Bang.
Mati duluan setelah minum racun dia. Yesus yang asli sudah bersumpah, Udah, Quran, Abang. Yesus aku tidak disalib." tidak akan Iya, minum oke lah, yang penting Yesusnya anggur mati di situ. kecuali Kena kau, nanti. kena jebakan Batman kau. Kau mengakui Yesus mati, mati terus disalib. Kau udah mengakui di situ, kena kau, Bang. Kau udah mengakui Yang kena jebakan mati Batman kau. Yesus palsu. Yang Kau mati kan Yesus bilang palsu. Quran. Karena yang asli, Yesus tidak karena yang disalib. asli berkata, Di Quran mah Yesus palsu. aku tidak Kau tadi akan minum mengakui. anggur asam lagi, Kau tadi kecuali mengakui. nanti di surga. Kau tadi mengakui ada yang Yesus digantung mati sebelumnya minum anggur sebelum dulu. disalib, terus disalibkan lagi mati. Kalau Yesus yang asli yang minum anggur Yesus itu, palsu, dia bilang. kalau Yesus Inilah asli standar-standar yang Bang mati Juma itu, berarti Yesus Kau udah asli mengakui. pembohong. Ya, Yesus pembohong tidak? iyalah kita ikutin. Kau mengakui tadi Yesus mati pembohong tidak? sebelum disalib, Tidak. terus digantung disalib. Kau Kalau bilang, kau begitu, mengakui, dia gitu tidak akan tadi. minum Artinya anggur dia tetap asam lagi mati, kecuali disalib. nanti di surga. Gitu Berarti loh. dia minum anggur sebelum dia digantung, Inilah bukan standar Yesus abang. tapi palsu. Perbaiki dulu nih, jaringanmu, kena jebakan Batman gigimu, dia. gigimu apa? Jaringan atau gigi yang harus diperbaiki, Bang. teman-teman? Cok, Perbaiki dulu gigimu, jaringanmu putus-putus. coba jujur sekali aja kau jujur. Kau mengakui tadi. Jangan nyerang pribadi, argumenmu Wa udah ma kalah. Kau kantanu wa mengakui ma tadi. salabu Argumenmu udah walakin kau kan bilang syubbiha tadi. lahum. Nah kan dia di Jadi Bang Juma ini yang paling disalib tak- itu bukan Yesus, yang dibunuh itu ketemu bukan aku. Yesus, yang minum anggur asam itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Makanya orang ini sebelum dia dikasih minum racun di dalam Lukas 22 nomor 69 Kalau bertobat, baru- dia mengatakan bahwasanya Yesus itu Pasal kita. sudah di atas, Baru bahas sudah duduk Alkitab. di sebelah kanan Bapa gitu. Iya. Udah ya. Kau bukan lagi kau bilang tadi. Yes, Udah. Sudah di atas, udah di atas. Yang jelas berarti kamu sudah selesai. buktikan melalui Kau Bible mengakui itu tadi. bahwa Kau yang mengakui lagi, Yesus disalib sudah di atas. itu bukanlah Yesus udah, Bang. asli. Jangan takutlah ketemu aku. Enggak ada yang takut samamu. Aku cuma takut sama gigi lu. Berbisa. Ya teman-teman, kita buktikan ya melalui Bible, nubuat nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, nabi itu pengajar, nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi profet artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Opit. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bilang Iya. akan mengumpulkan anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan Ya, nggak ada hubungan. untuk pengampunan Nggak ada. dosa. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata, Yesus tidak minum anggur lagi. Anda percaya nggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya nggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat. Dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap percaya untuk mengumpulkan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? Ini Pak,
Berat itu saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Ya surga dong, di surga dong nanti. Baru Yesus minum anggur lagi. Gini Pak, ini kan Lalu siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan, Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat yang Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu. Aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke. Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. kan judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nih di 28 apa? Sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang hidupnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan aku. Terus? Itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan basang Bapa itu turun ke bumi dengan apa, membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29, apa sumpahnya? Bukan sumpah Aku itu tidak. Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan minum anggur. Itu berbicara tentang ini Pak. Apa? Tentang apa? Minum bensin. Bukan. Ya, terus? Minum anggur. Sorry. Maaf. Kerajaan Iya. kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku berbicara tentang Iya. Nah sekarang sebelum dia di apa? penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Intinya nih Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu dulu. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Nah, sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Yang di sebelah kanan Bapa siapa? Ya itu. Yaitu apa? Ada berapa Yesus?
satu Pak, tetap satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77-1-nya Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah nih kan ayat 70 bilang kata semua. Enggak, tunggu, 69 dulu. 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu Pak. Ya peko, otakmu rusak berarti. Rusak otak. Rusak otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengenai Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan, itu baru betul. Makanya kan dia kan ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba apa yang dikatakan di situ. Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Iya, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu Pak, nggak pernah juga. Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada tapi Ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapa. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? ya pasti Yesus Kristus Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa Nah, kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Mana dalilnya? Silakan kasih tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Lah, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah dia pada yang lanjut usianya itu dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana dia dituhankan di situ, disembah, diilahkan mana? Mengabdi itu kan sama dengan kata. Nabi Isa mengatakan fattakullah wa antiun dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa antiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun nggak disembah, Kores nggak disembah, ayo Saul nggak disembah, siapa lagi? Daud nggak disembah. Itu namanya Allah yang jadi manusia. Nih saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Gospel. Apa itu? Ini Profesor Talmud Pak, karyanya Daniel Boyakin. Iya, silakan. Kasih deh, ntar dulu ya Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi sebelah kanan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah.
Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Nih artinya nih dia ada profesor tamat untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? Apa itu? Apa itu? No, 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 no. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak Itu percaya. profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator. Kalau masih Kristen, jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen, bullshit. Manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data basi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Messiah. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Kok profesor pula? Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin nih Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulus mau langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Ya, enggak itu Iya, nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Ya sebentar, saya kan silakan. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus di Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Dia seorang udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal, Dek, bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam